Nah, kita lanjut soal nomor 1 di sini. Katanya yang bagian esai ya. Sorry. Zat yang berwujud gas itu memiliki ciri bentuk dan volume berubah sesuai wadahnya. Jelaskan hubungan sifat tersebut dengan susunan molekulnya. Nah, di sini susunan molekul zat gas sangat renggang ya. Jadi di sini sangat renggang dan berjauhan. Nah, sehingga ikatan antar molekulnya lemah. Jadi ikatannya itu lemah ya. Dan gaya tarik-menarik molekulnya hampir tidak ada. Akibatnya molekul-molekul dapat bergerak bebas, acak, menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru ruangan. Nomor 2, titik lebur dan titik beku pada proses perubahan wujud air terjadi pada suhu yang sama. Jelaskan perbedaan pada kedua peristiwa tersebut. Nah, jadi di sini kita bahas titik leleh adalah suhu pada saat suatu zat dapat berubah wujud menjadi cair ya, titik leleh. Sedangkan titik beku itu adalah suhu pada suatu zat cair berubah menjadi padat. Nah, setiap zat memiliki titik leleh dan titik beku yang sama. Tetapi antara zat satu dengan yang lainnya memiliki titik leleh dan titik beku yang berbeda. Pada air, titik leleh dan titik beku terjadi pada suhu 0 derajat. Titik leleh dan titik beku pada air sama karena pada suhu 0 derajat Celcius terjadi pada perubahan fase dari air menjadi es. Ketika air melepas kalor atau terjadi perubahan fase dari es menjadi air atau mencair, ketika es menyerap kalor. Oke? Nomor 3, perhatikan gambar berikut, orang membakar lilin ya. Jelaskan perubahan zat yang terjadi berdasarkan aktivitas yang dilakukan pada gambar tersebut. Berikan penjelasan minimal 3 fakta yang menjadi dasarnya. Yang pertama, saat kita menyalakan sumbu lilin, maka terjadi proses pembakaran yang menghasilkan cahaya, energi panas, asap, dan gas karbon dioksida. Yang kedua, reaksi pembakaran tersebut menghasilkan zat jenis baru yang bersifat kekal dan irreversibel. Hal ini dapat ditandai dengan kondisi sumbu lilin yang terbakar dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, saat sumbu lilin sudah dibakar, suhu lilin akan meningkat sehingga lilin meleleh dan berubah wujud menjadi cair, serta berubah bentuk dari silinder menjadi tak beraturan. Yang keempat, proses melelehnya lilin tersebut perubahan fisika karena hanya terjadi perubahan wujud yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi kan kalau meleleh bisa dibuat lagi ya. Nomor 4, seorang pedagang gorengan membeli minyak goreng diketahui itu adalah, jadi diketahui dia membeli minyak goreng masanya adalah 2 kg dengan membawa botol air kemasan yang memiliki volumenya adalah 2 liter. Oleh pedagang, botol tersebut diisi penuh tanpa ditimbang. Apakah pedagang gorengan tersebut dirugikan atau diuntungkan? Jelaskan. Nah, kalau kita lihat di sini 2 liter. Nah, ini masanya kita rubah ya ke dalam gram, yaitu 2000 gram. Nah, kemudian di sini ada massa jenis minyak, seharusnya ya raw minyak, itu adalah nilainya 0,8 gram per cm pangkat 3. Nah, jadi yang ditanya itu adalah nilai volumenya ya. Nah, kita buat di sini, kita cari. Berarti kan dia punya botolnya 2 liter ya. Berarti volume itu kita cari rumusnya yaitu pakai rumus M per rho ya. Berarti M-nya 2000 dibagi 0,8 itu sama dengan 2500 cm pangkat 3. Kalau kita rubah ke liter itu adalah 2,5 desimeter pangkat 3 atau sama dengan 2,5 liter ya kan. 2,5 liter itu berarti apakah rugi? Dia cuma bawa 2 liter kan. Berarti tuh 0,5 liter lagi kemana? Berarti dia rugi ya. Rugi berapa? Ruginya yaitu 2 dikurang 2,5 dikurang 2 berarti 0,5. Jadi ruginya adalah 0,5 liter.
Nomor 5, besi memiliki massa jenis 7.900 kg. Sedangkan massa jenis air itu adalah 1.000 kg. Dengan perbandingan massa jenis tersebut, benda terbuat dari besi akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Apakah yang harus dilakukan apabila kita menginginkan benda yang terbuat dari besi terapung di dalam air? Nah, yang kita lakukan yang pertama adalah besi dapat dibuat mengapung di air dengan cara memperbesar gaya apung pada besi. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah memperbesar gaya apung. Nah, gaya apung itu gimana cara memperbesarnya? Yaitu dengan cara membesarkan volume air yang dipindahkan oleh besi harus dibuat. Nah, berarti harus dibuat cekungan pada besi ya. Kemudian cekungan tersebut diisi udara yang dapat memperkecil massa jenis benda secara keseluruhan. Akibatnya, cekungan besi tersebut akan memindahkan volume air yang sama dengan beratnya sehingga besi tidak tenggelam.